aspek-aspek penunjangnya. Inspirasi usaha yang sesuai dengan syariah. Semuanya bermula pada insan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan kuat. Mari berdaya, berjaya bersama Voice FM, number one Islamic Edubusiness Radio. Stay tuned on 103.7 Voice FM. Voice FM, number one Islamic Edubusiness radio station. 103.7 Voice FM. Bismillahirrahmanirrahim, disiarkan dari Taman Ilmu Pengetahuan dan Kebajikan Jalan Syarifuddin Yus nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Voice 103,7 Voice FM, number one Islamic Edubusiness Radio. Menyapa sahabat Voice di kesempatan hari ini, kembali lagi di Rabu pagi hari ini 10 Juni 2026. Selama 1 jam ke depan saya Melani akan membersamai ruang dengar Anda di program siaran Speak Up, dari kata jadi makna. Ya, program yang dibuat untuk menambah wawasan kita terkait hal-hal komunikasi ya tentunya. Dan menariknya di kesempatan hari ini kita akan angkat tema yang mungkin sahabat Voice sering lakukan atau kita belum paham nih yang dimaksud komunikasi yang seperti ini tuh yang seperti apa gitu ya, seperti apa. Nah, bingung kan saya juga, makanya program ini dibuat untuk sahabat Voice dan untuk saya juga, kita belajar sama-sama di sini. Dan tema hari ini komunikasi asertif, berbicara untuk menghargai. Ya, banyak dari kita bicara tapi nggak kena maksudnya apa, atau kadang sifatnya lebih ke komunikasi yang agresif ya, seperti itu sahabat Voice. Tapi di sini kita akan cari tahu komunikasi asertif itu seperti apa, penerapan itu sebenarnya kayak apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bersama dengan trainer kita di sini, public speaker kita ada Karirin Resalin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Melani. Sehat Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baru opening aja Kak Melani udah bingung. Komunikasi yang seperti apa ini? Asertif. Apakah komunikasi yang sehari-hari sudah kita lakukan seperti itu? Nah, kita tanya nih Kak, komunikasi asertif dia kayak gimana? Oke, Kak Melani, sebelum kita sampai ke apa sih komunikasi asertif, saya kasih contoh-contoh dulu sedikit ya. Baik. Misalnya nih, pernah nggak Kak Melani atau teman-teman pendengar Voice FM diberi beban pekerjaan yang lebih, yang di luar job desk? Sering pasti. Ya, diberi beban pekerjaan yang berlebih tapi nggak bisa nolak. Iya. Nah, atau misalnya ketika diminta untuk lembur padahal sudah ada janji dengan keluarga, tapi nggak bisa nolak. Ya. Ya, karena kenapa nggak bisa nolak? Bukan nggak bisa ngomongnya, sudah dicoba tapi nggak berhasil. Nah, itu sedikit contoh situasi yang kita sering hadapi di keseharian lah. Di rumah juga sama. Ketika misalnya istri butuh bantuan dari suami gitu ya, tapi nggak tahu harus ngomongnya seperti apa gitu. Nah, jadi seringnya marah. Ih bapak kok nggak bantuin sih, ibu lo repot, tolong pegang anaknya dulu, misal gitu ya. Kamu tuh gitu Ya. gimana sih gitu, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian itu contohnya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih, gimana sih kita bisa menyampaikan maksud kita, isi pikiran kita, isi hati kita, dan kebutuhan. Nah, kebutuhan kita tuh dengan supaya orang bisa memenuhi. Nah, itu yang dinamakan komunikasi asertif, ya, sebuah keterampilan, sebuah kemampuan untuk menyampaikan pikiran, isi hati, kemudian yang terutama adalah kebutuhan dengan cara yang tegas.
dengan cara yang tegas, cara yang lugas, tapi tetap dengan menghargai orang lain. Nah, Agak susah sebenarnya karena yang muncul biasanya ego. ya. Jadi kalau orang-orang yang berkomunikasi asertif itu ada tanda-tandanya. Jadi komunikasi asertif itu ada tandanya. Nah, sebelum situ kita tuh sama seperti sikap. Sikap itu ada 3 kan ya. Ada yang bersikap agresif, perilaku ya. Ada yang agresif, ada yang pasif, ada yang asertif. Nah, demikian juga dengan berkomunikasi. Ada yang berkomunikasinya agresif, ada yang pasif, ada yang asertif. Yang agresif itu ya yang menggunakan kata-kata dengan misal intonasinya tinggi, cenderung membentak, kemudian bahasa tubuhnya juga ikut bekerja, misalnya sambil menunjuk atau berkacak pinggang. Nah, itu ciri-ciri orang yang berkomunikasi secara agresif. Lalu buat orang-orang yang berkomunikasi agresif itu orang lain nggak penting. Lo siapa? Pokoknya maunya gue yang harus diturutin, kira-kira seperti itu. Kamu dengerin saya, bukan saya dengerin kamu, gitu ya. Nah, sedangkan yang pasif seperti apa? Itu adalah orang-orang yang berkomunikasi cenderung nggak ada. Jadi lebih banyak diam, lebih banyak menerima aja. Nah, orang-orang yang berkomunikasinya pasif biasanya menganggap dirinya menjadi tidak penting. Ya udahlah, nggak apa-apa, ya udahlah saya lembur aja, ya udahlah namanya juga saya anak buah gitu misalnya. Padahal siapapun kita punya hak untuk bisa menyatakan kebutuhan kita, menyatakan perasaan dan pikiran kita. Nah, kemudian ciri-cirinya apa kalau secara fisik? Biasanya mengkerut. Jadi kalau diajak ngobrol gitu, bahasa tubuhnya itu menunduk, cenderung menarik diri gitu, biasa menarik diri. Kalau misalnya ketika rapat itu pura-pura nulis gitu atau pura-pura mengerjakan yang lain. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Nah, kemudian ada yang ketiga, itulah yang asertif. Nah, ini ciri-cirinya paling utama adalah berbicara dengan terbuka, lugas, tegas, dan ciri utamanya adalah menggunakan I statement. I itu saya, pernyataan saya, jadi message-nya saya, bukan pernyataan kamu. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau misalnya seorang agresif berbicara meminta kita untuk lembur, misalnya kita melakukan kesalahan, ya, orang yang agresif akan mengeluarkan kalimat seperti ini. Kamu gimana sih kerjanya? Bisa kerja nggak? Masa bikin laporan gitu aja bisa salah? Itu contoh kalimat agresif. Nah, bagi orang yang asertif, ketika mengkritik dia akan menyatakan dengan menggunakan I message. Contohnya, saya merasa kecewa karena laporan yang kamu sampaikan itu masih ada kesalahan. Itu bagaimana kalau kamu bikin yang baru, bikin ulang yang baru. Nah, jadi ada saya, bukan kamu. Jadi menggunakan bahasa saya. Kemudian merasa atau berpikir. Jadi apa yang kita rasakan itu yang kita sampaikan. Gitu. Saya merasa apa gitu ya. Ya, saya merasa tidak nyaman ketika kamu berbicara gitu ya. atau ketika misalnya kita bicara sama pimpinan misalnya, Pak maaf, saya merasa tidak nyaman ketika Bapak memarahi saya di depan teman-teman yang lain. Bisa nggak kalau menegur saya dilakukan langsung sama saya aja, tidak usah di depan teman-teman yang lain, misalnya seperti itu. Terus tadi ada kata saya pikir, gitu. Ya, saya berpikir yang terjadi ini adalah sebuah kesalahan, gitu. Oh gitu ya, Yes. cirinya. Itu ciri khasnya. Jadi kalau orang-orang yang pasif yaitu cenderung menunduk, cenderung menerima saja. Kamu lembur ya, padahal udah janjian ngajakin anaknya main ke playground. Ya udah deh, gitu. Tidak bisa menolak. Atau kalaupun sudah menolak tapi tidak bisa mendapatkan persetujuan. Kenapa kamu mau Pak, tapi saya nggak bisa gitu lembur. Kenapa gitu kan? Saya ada acara keluarga gitu ya. Jadi bahasa tubuhnya dan bahasa lisannya itu pasif, tidak nyaman, tidak confident. Jadi ketika kita tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan, merasa tidak nyaman,
itu orang-orang agresif akan langsung menekan. Orang-orang yang berkomunikasi secara agresif. Yes, ya. gitu. Kayak makanan empuk nih. Betul. Jadi pentingnya komunikasi asertif nih. Nah, kadang-kadang gitu pada saat kita berbicara gitu, kalau dalam keseharian juga kan sama teman gitu ya, banyak candaan-candaan juga yang kadang-kadang juga mungkin bagi kita itu gak apa-apa sih gitu, tapi dia tersinggung gitu, atau dia merasa kok apa sih, sok dekat, sok kenal, sok gimana gitu. Yes. Ini bisa dipraktekkan juga kan di dalam pergaulan sehari-hari. Bisa. Saya pernah dapat pertanyaan dari sebuah kelas training, bertanya seperti ini pesertanya, Mbak, gimana caranya merespon orang yang kalau ketemu ngomongnya itu aja? Jadi kalau ketemu sama saya curhatnya itu, sudah saya kasih solusi, terus nanti kapan lagi ketemu lagi curhatnya itu lagi, saya kasih lagi solusi, lama-lama saya malas, dia maunya cuma didengerin, tapi nggak mau mendengar saya. Nah, jawaban saya waktu itu adalah memang orang kalau ngomong itu maunya didengerin. Nah, itu kita udah bahas itu sebelumnya, Iya, betul. kita sudah bahas mengenai mendengarkan aktif. Nah, tapi ketika kita sudah tidak merasa nyaman disampaikan, saya merasa tidak nyaman atau saya merasa ini buang-buang waktu karena kita sudah pernah bicara soal ini dan saya sudah pernah kasih usulan solusinya seperti apa, gitu. Saya merasa atau saya pikir kita sudah dengan bahasa itu ya, karena kan tadi I message, message I statement kan, jadi harus diawali dengan saya. Kalau kalimatnya kayaknya kamu dari kemarin ngomongnya itu terus agresif. Yes. Begitu kita menggunakan kamu atau Anda atau kalian gitu ya, dan variasi seperti itu tapi merefer kepada lawan bicara kita, nah itu sudah termasuk kalimat agresif. Begitu. Hati-hati ya gitu. Kayaknya kebanyakan kita juga agresif. Betul. Ini tanpa kita sadari ya, walaupun mungkin kita secara perilaku mungkin tidak agresif, tapi ketika berkomunikasi itu bisa jadi agresif karena kan banyak ya yang mendasarinya, apakah lingkungan atau kebiasaan atau memang skill berkomunikasinya yang kurang, gitu. Wah, ini langsung panas kayaknya kita. panas. Sahabat Voice, sebelum kita lanjut ya, panas, kita dinginkan dulu. Kita kasih kesempatan komersial break dulu, sahabat Voice yang mau lewat, jangan kemana-mana, tetap di Speak Up dari kata jadi makna. You are listening Voice Radio. Number one Islamic Business Radio. Have a good day. Dunia begitu cepat berubah. Setiap hari, banyak hal baru yang kita temui. Begitupun tantangan dalam bisnis yang semakin beragam. Pilihan kita cuma dua, ketinggalan atau ikut perubahan. Mau bisnis Anda melejit tanpa hambatan? Jadilah bagian dari perubahan dunia dengan memilih jaringan internet yang stabil dan memadai bersama Satnetcom. Satnetcom hadir untuk menjadi solusi bisnis Anda dengan berbagai layanan seperti jaringan internet, satellite communication, outsource IT, CCTV camera system, office and inter-office networking service, dan masih banyak lagi. Kunjungi kantor Satnetcom yang beralamat di Jalan Ruhui Rahayu, RT 001, nomor 96 hingga 98, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi di nomor 0542 875 570 atau hubungi juga di nomor WA kami di 0811 5963 200. Follow Instagram kami di @satnetcom. Kunjungi juga websitenya di www.satnetcom.com. Kamu juga bisa kirim email di info@satnetcom.com. Lanjutkan bisnis Anda tanpa hambatan bersama Satnetcom, IT solution for your business. Apa sih arti basket buat kamu? Biar imun kita lebih baik, supaya sehat.
badan tuh tetap fit biar kita sehat terus, lebih maju, lebih baik, tambah lebih seru. Bagus kalau biasa olahraga, tubuh kita siap untuk kedepannya juga. Jangan malas di rumah, jangan rebahan terus, ayo olahraga biar sehat. Jadi juara dan kembangkan kemampuan kamu di Cordoba Indoor Basketball. Dapatkan pengalaman bermain basket yang nyaman dan menyenangkan bersama teman-teman kamu di Cordoba Indoor Basketball. Lapangan basket yang bersih, nyaman, berkualitas, dan terawat dengan baik, dengan fasilitas tribun penonton yang memadai, Cordoba Indoor Basketball dibuka untuk umum, mulai dari siswa, mahasiswa, perusahaan, bahkan untuk keluarga, untuk sekedar bermain game santai, latihan tim, atau untuk kompetisi amatir hingga profesional. Tentunya dengan tarif lapangan yang terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Berada di lokasi yang strategis dan mudah diakses, dengan fasilitas parkir dan halaman yang luas, serta berada di lingkungan yang nyaman dan asri, di Kompleks Taman Pendidikan dan Kebajikan Sekolah Islam Terpadu SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, Jalan Syarifudin nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Cordoba Indoor Basketball. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi kami sekarang juga di 0822 5422 6804 atau follow juga Instagram kami di @cordobaindoorbasketball untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan lapangan. Datang dan rasakan experience seru di Cordoba Indoor Basketball. Cordoba Indoor Basketball, the place where kings and queens rising up their crown. Voice FM. Anda tengah mendengarkan Voice FM, number one Islamic Business Radio. 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Kembali lagi sahabat Voice di program siaran kita Speak Up dari kata jadi makna, mengenai komunikasi asertif. Ya, kita sering sekali bertemu dengan orang-orang yang beragam cara berkomunikasinya satu sama lain, dan biasanya tidak semua juga yang satu pemahaman sama kita. Kayak gitu. Nah, ini kan kita nggak bisa kontrol orang dari mau seperti apa yang kita mau ya, Bunda. Maunya kan kita tapi kan kita pinginnya dipahami, kita pinginnya apa yang kita sampaikan, kita utarakan itu diiyakan, gitu. Nah, gimana nih triknya kalau pakai komunikasi asertif? Oke, sebentar saya sedikit koreksi ya. Mungkin lebih tepatnya untuk mendapatkan mutual understanding, win-win solution ya, lebih tepatnya gitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak selalu dapat apa yang kita mau. Betul. Tapi sepanjang itu masih bisa diterima dan itu membuat nyaman kedua belah pihak, nah itu bisa dilakukan gitu kan ya kira-kira. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah bilang bahwa kita tidak bisa mengontrol apa respon orang lain terhadap pembicaraan kita atau terhadap kebutuhan kita, terhadap permintaan kita. Yang bisa kita lakukan adalah berbicara dengan asertif. Makanya ketika dalam sebuah meeting misalnya ya, dalam sebuah rapat, itu kita harus punya amunisi. Kira-kira argumen seperti apa yang akan disampaikan oleh orang lain. Nah, respon kita akan seperti apa, itu kita siapkan dulu. Nah, jawabannya ketika kita menidakkan sebuah permintaan, tetap bisa dilakukan dengan cara yang asertif, gitu ya. Artinya kita saya nggak mau, pekerjaan saya sudah banyak, gitu ya. Atau misalnya saya nggak bisa lembur hari ini, saya mau pergi. Nah, itu kan agresif ya. Atau misalnya deadline-nya nggak bisa cuman sepanjang, deadline-nya itu terlalu pendek, saya nggak mau, kasih orang lain aja, misalnya gitu kan. Kita nggak bisa seperti itu ya. Kita bisa sampaikan, saya merasa deadline-nya terlalu singkat untuk pekerjaan sebanyak ini. Saya minta diberikan waktu misalnya berapa, 2 hari misalnya gitu. 2 hari nggak cukup teh, gitu. 2 hari nggak cukup, kamu harus selesaikan ini dalam 1 hari. Baik Pak, kalau saya harus menyelesaikan dalam 1 hari, saya merasa tidak sanggup, silakan sampaikan.
saya berharap bisa diberikan tenaga tambahan untuk membantu saya menyelesaikan pekerjaan. Gitu. Jadi kita tetap bisa merespon dengan positif, dengan lugas dan tegas, tapi tetap dengan menghargai orang lain tersebut sampai ditemukan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kenapa? Kalau kita melibatkan emosi, nih, bisa jadi nih awalnya kita sudah asertif, tapi jawabannya, responnya tuh ngeselin banget gitu misalnya ya. Ketemunya gitu. Kadang-kadang. Ya, sehingga kita menjadi ikutan agresif gitu kan. Kita menjadi ikutan agresif. Nah, itu yang sulit. Makanya sebagai orang yang melatih dan atau terlatih untuk berbicara secara asertif, memang kita yang harus berupaya. Gitu. Karena kita yang ingin mau komunikasi kita bagus ya. Ya sebetulnya kan gini ya, apa semua orang nggak bisa berkomunikasi dengan baik, atau apa semua orang berkomunikasinya agresif atau pasif gitu, enggak. Karena komunikasi itu kan melatih ya. Iya. Nah jadi tergantung kita mau nggak melatih diri kita. Nah kalau kita sudah sadar bahwa kita punya satu tujuan dan tujuan itu harus tercapai, maka kita harus melatih diri kita untuk mau gitu loh menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang proper, dengan cara yang asertif, seasertif mungkin gitu. Nah ketika misalnya kita berubah dari asertif menjadi agresif, maka tujuan komunikasi kita itu nggak tercapai gitu, deadlock kan yang kita sendiri yang rugi gitu. Jadi sebagai pihak yang melatih diri kita untuk bersikap dan berkomunikasi secara asertif, nah kita yang harus bisa menahan emosi. Emosi ini salah satu noise kan dalam berkomunikasi. Jadi bagaimana kita mengendalikan emosi kita dan tetap berbicara dengan proper, itu kunciannya. Seperti itu ya. Kita memang harus sering-sering berlatih, dan latihannya itu sebaiknya nih ikuti Voice FM. Ya, udah ya, kita mau ngadain event ini sahabat Voice. Nanti terakhir. Ada yang mau disampaikan Kak Ririn mengenai komunikasi asertif ini? Kan tadi masuk, tapi kalau saya ambil Anda putus dia. Silakan. Oke. Kadang tuh kita ketika kecil itu kita kan dibilangin orang tua tuh jangan suka nyusahin, jangan banyak mau, yang ada aja gitu misalnya. Tapi itu membuat kita menjadi tidak terlatih untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran. Oh, padahal mungkin maksudnya orang tua baik ya. Sebenarnya baik, tapi gitu. kata-kata itu jadi berdampak juga di masa depan kita ya. Betul. Maka sama seperti ketika orang tidak berani berbicara di depan umum. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena waktu kecilnya pernah tidak diberi kesempatan untuk berbicara, sehingga punya semacam trauma dan tidak boleh berbicara dengan lugas. Atau ketika misalnya di sekolah gitu ya, ketika gurunya mengajukan pertanyaan, dia sudah mengangkat tangan nih, saya bisa Bu, saya bisa gitu, tapi gurunya lagi-lagi memilih anak yang sama setiap kali gitu, entah by accident atau memang disengaja gitu ya. Jadi lama-kelamaan itu ada di dalam pikiran bahwa saya tidak penting gitu. Berarti saya tuh nggak bakalan didengar, mau saya ngomong kayak gimana pun nggak bakalan didengar. Nah itu bisa jadi salah satu pemicu orang tidak mau atau tidak nyaman melakukan public speaking karena tidak terbiasa diterima atau didengarkan. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melatih diri kita menjadi lebih asertif dalam berkomunikasi adalah menyatakan bahwa kita ini penting. Jadi kita penting. Betul. Kita harus mau menghargai diri kita sendiri. Nah, orang yang pasif biasanya kurang penghargaan terhadap dirinya. Mau dikasih beban pekerjaan sebanyak apapun atau mau dimaki-maki kayak gimana pun dia diam aja. Tidak berusaha melawan dirinya, melawan gitu ya. Menjaga kalau melawan dibilang agresif. Ya, makanya melawannya kan tidak dengan agresif secara kata. Melawannya dengan asertif. Saya merasa tidak nyaman Bapak maki-maki saya. Boleh kalau seperti itu. Tapi kalau kita bilang Bapak nih maki-maki ngapain sih? Ya itu jadi bertengkar gitu ya. Nah, jadi kita melawannya dengan asertif. Jadi kita harus memahami bahwa kita berharga, orang lain juga berharga. Karena itu penting kita bicara dengan tegas, dengan lugas, dan penting orang lain tahu apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi diam juga bukan solusi ya.
Bukan. Oke. Gitu. Kalau diam, apalagi ketika berhadapan dengan orang yang berkomunikasi dengan agresif, kita bisa sangat dirugikan. Gitu. Wow. Jadi penghargaan pada diri sendiri, memahami bahwa kita ini berharga loh. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita butuhkan itu berharga dan itu harus bisa disampaikan. Nah, itu dulu. Karena orang-orang yang pasif, yang berkomunikasi secara pasif itu merasa diri tidak berharga. Aku nih nggak penting. Ya udahlah, aku nih cuma pegawai biasa. Memang itu tugasku untuk lembur. Ya udahlah, nanti aku bilang anakku mainnya lain waktu saja. Gitu. Banyak ngalahnya. Jadi tidak bisa berkata tidak. Oke. Dan komunikasi asertif ini, Bunda, ada Bunda lagi kakak baru kemarin beranda muslimah masalahnya. Ya, jadi komunikasi asertif ini kan juga kalau kita lakukan bukan cuma untuk menyampaikan pendapat, tapi bagaimana caranya supaya kita itu nggak tidak agresif gitu loh, membalas kata orang-orang yang mungkin agresif ke kita gitu, tapi kitanya bisa tetap tenang gitu, karena kan kita kepancing juga gitu. Yes. Ya, untuk menyampaikan kritik juga bisa menggunakan cara yang asertif. Contoh, saya merasa pekerjaan kamu hari ini atau pekerjaan Anda hari ini kurang maksimal. Ya, itu kritik kan. Saya merasa gelasnya bau. Sepertinya mungkin kurang bersih mencucinya. Ini gimana sih Mas, gelasnya kok bau sih, amis? Nah, itu agresif. Iya kan yang sering kita temui kan seperti itu di restoran makan gitu, mas ini piringnya kok bau sih, itu agresif tanpa kita sadari. Ya, begitu nada kita tinggi, begitu bahasa tubuh kita juga menantang, itu sudah bersikap dan berkomunikasi secara agresif. Padahal kita bisa bilang kayaknya, kalau kita nggak pakai kata-kata saya merasa, kayaknya gelasnya bau mas, gitu ya. Itu lebih lugas disampaikan. Lugas itu langsung gitu ya, kita nggak muter-muter ngomongnya, langsung disampaikan apa yang membuat atau apa yang kita pikirkan, apa yang kita butuhkan itu secara langsung dan tegas. Kalau kita muter-muter itu biasanya bahasanya yang pasif. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya secara langsung, sehingga mencari ya misalnya perumpamaan gitu ya, atau ceritanya panjang dulu gitu. Itu kalau berbicara dengan orang-orang yang agresif nggak masuk. Iya, gitu. Kebantai ke bahasanya. Iya. Bu, tapi karena ini bahasa kayak gini kan kalau misalkan kita lakukan sehari-hari apa itu kita lakukan sehari-hari, kadang jadi beberapa dari kita gitu ya merasa maaf nih ya, kayak mencari pencitraan kah atau mencari bahasanya saya takut kasarin di sini, pokoknya kayak ke pencitraan gitulah, ke atasan mungkin, atau ke klien kita, kayak narik kayak gimana kayak gitu ya nggak sih? Mungkin kalau nggak kerasa seperti itu gitu loh. Mungkin kalau pencitraan atau mencari perhatian beda ya. Ya kalau misalnya mencari perhatian itu misalnya, Bapak nasinya bagus deh hari ini, beli di mana sih, saya juga pengen beli gitu misalnya gitu ya. Itu adalah sebuah pujian yang nggak perlu. Contoh itu untuk mencari perhatian atau untuk mengangkat ya gitu ya. Itu ya. Saya takut kira-kira bahasa umumnya seperti itu lah gitu ya. Tapi bukan itu contohnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara dengan lugas, dengan tegas, dalam konteks apapun ya, dalam artian gini, tidak hanya ketika kita memuji, tapi ketika kita menyampaikan kritik, ketika kita menyampaikan keberatan, atau ketika kita menyampaikan kemauan kita, kebutuhan kita, dan di situ kita gunakan bahasa yang asertif, nggak ada pencitraan di situ. Kita hanya berupaya untuk berbicara dengan baik, dengan proper gitu, dengan lugas ya lebih tepatnya gitu. Kalau pencitraan itu kan saya nggak paham sebenarnya. Kalau kita bicara pencitraan zaman dulu itu, pencitraan itu sesuatu hal yang positif. Bagaimana meng-create
image seseorang atau sebuah institusi supaya itu terlihat bagus. Tapi sebenarnya secara ilmunya itu tidak hanya terlihat bagus, tapi dia memang harus bagus. Yang bagus itulah yang dikeluarkan. Tapi kemudian kesini kan penciptaan itu seperti negatif ya. Nah, sehingga sekarang lebih banyak yang digunakan adalah istilah branding kan. Oke. Nah, branding itu kan sebenarnya untuk merek produk barang. Kemudian sekarang sudah dipersonifikasi, gitu kan, untuk kepada kita. Personal ya orang. Ya, tapi sebenarnya sama. Branding dan image itu sebenarnya kurang lebih sama gitu ya. Bagaimana menampilkan yang baik-baik aja gitu. Tapi secara keilmuannya dia nggak hanya boleh menampilkan, tapi memang harus baik. Karena dia baiklah maka dia bisa ditampilkan dengan proper gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan baik, lugas dan tegas, itu bukan pencitraan sih sebenarnya gitu. Kecuali bagian yang tadi saya contohkan gitu. Memuji-muji berlebihan gitu. Itu tidak termasuk asertif. Enggak, kalau asertif itu sudah jelas tandanya adalah kita menggunakan I message. Saya merasa atau saya berpikir gitu. Saya menurut saya itu bisa. Tapi yang paling signifikan adalah saya merasa. Oke. Tidak juga terasa. Saya merasa Bapak ganteng banget gitu. itu asertif. Tergantung ini ya, konteks. Ya, tergantung tujuannya. Oke. Iya, kan kita nggak bisa mengontrol tujuannya. Komunikasinya untuk apa gitu ya? Betul. Puji itu untuk apa gitu? Oke. Ada pertanyaan nih untuk orang tua nih ke anak gitu. Komunikasi asertif kita ke anak-anak tuh menyuruh gitu, menyuruh supaya anak juga paham, ngerti maksudnya kita, tapi kita juga tidak menyakiti. Kadang orang tua kan maaf nih otoriternya mau keluar gitu kalau nyuruh tidur siang atau gimana gitu. Orang tua nih. Ayah, bunda, guru juga sebenarnya. Ini yang nanya orang tua. Iya. Anak-anak itu ketika kita berbicara dengan nada yang agresif, dengan cara yang agresif, mereka akan punya beberapa pemikiran di dalam kepalanya. Salah satunya adalah bahwa aku tidak disayangi. Walaupun kita nggak maksud gitu, kita cuma ngingetin sholat nak gitu ya, gitu. Sholat, kamu kenapa sih males banget sholat ya, misalnya gitu ya. Sholat tuh telat-telat waktu, misalnya gitu, itu sudah agresif. Bunda merasa sedih kalau abang sholatnya ditelat-telatin nak, waktunya habis. Bisa kan kita ngomong seperti itu? Bunda merasa kecewa, kenapa nilai pelajaran, kenapa nilai ujian adik kok turun? Apa nih yang bisa kita perbaiki? Adik butuh apa? Butuh les, misalnya gitu, gitu kan? Saya ayah merasa akhir-akhir ini abang terlalu banyak main gadget. Gitu. Kamu tuh main aja terus, taunya handphone aja, laptop aja. Kita seperti itu biasanya. Biasanya gitu ya. Kenapa? Karena mungkin satu itu adalah kebiasaan, atau yang kedua mungkin kita sudah terlalu sering berbicara dengan ada yang positif, tapi si anak ini berulang gitu ya. Nah, jadi disitulah gunanya kita menggunakan saya merasa, bunda merasa. Pilihlah kata-kata yang paling mewakili perasaan ayah bunda. Kalau saya paling sering, bunda tuh sedih. Pakai kata gitu. Bunda tuh yang paling relevan sama mereka. Bunda tuh sedih. Nah, kok kayaknya kalian tuh kalau pulang ke rumah tuh seringnya di dalam kamar. Kenapa sih nggak mau ngumpul sama ayah sama bunda di sini gitu? Itu yang bisa secara emosional itu juga menyentuh gitu. Mereka jadi tahu apa yang kita rasakan gitu. Untuk bisa menarik perhatian anak untuk mau mendengarkan kita, kita meminta mereka untuk mendengarkan apa yang kita rasakan. Gitu. Itu biasanya lebih kena. Makanya asertif itu sangat disarankan untuk berbicara kepada anak dan kepada kalau guru kepada siswanya. Siswa ya. Oke, baik. Nah, ini kita ke remaja nih. Bagaimana nih remaja berkomunikasi menolak ajakan negatif nih, banyak kan sekarang teman-temannya, tapi komunikasinya dengan cara agresif tadi, karena kan bahasa anak sekarang nggak kayak bahasa kita yang
teman aku sedih kan kita adakah yang begitu remaja? Ada sih nanti kalau ikut pelatihan di Voice ya. Terus saya sedih kalau tinggi. Nanti gimana biasanya? Biar maksudnya itu tidak seperti menggurui teman atau tidak akhirnya dia dijauhi atau di kadang-kadang nerd gitu kan kayak Oke. kayak apa kudet itu apa sih bahasa Indonesianya? Kuper kah? Ya apa ya? Kayak kurang gaul gitu. Kurang gaul ya. Ya Cooper ya kalau kata-katanya saya sih kata-katanya kita sih Cooper. Ya. Oke, sekarang kita bicara sesuai konteksnya dulu. Kalau misalnya menolak ajakan sesederhana bilang aku kayaknya itu boleh. Jadi variasi kata-katanya bisa disesuaikan dengan usianya, gitu. Aku kayaknya nggak enak deh kalau pergi ke tempat kayak begitu. Aku kayaknya nggak enak deh. Nggak enak itu berarti nggak nyaman, iya kan? Aku kayaknya nggak enak deh kalau nonton film itu, gitu misalnya. Kenapa gitu? Aku ngerasa, jadi bukan merasa. Aku ngerasa ayah bunda nggak bakalan ngasih. Gitu misalnya dia menyatakan apa yang dia pikirkan, gitu kan, bahwa bapak ibunya ayah bundanya nggak akan ngasih dia nonton film itu, gitu, kategorinya misalnya 18+ gitu misalnya, atau diajak pergi main di atas pada hari sekolah misalnya. Aku kayaknya nggak bisa gitu. Aku kayaknya atau aku ngerasa nggak bakalan diizinin, nggak bakalan dikasih deh sama ayah sama bunda gitu. Jadi variasi kalimatnya, variasi pilihan katanya saja yang disesuaikan, tapi caranya tetap sama. Bahasa aku, I message, saya. Kamu ngapain ngajakin aku ke situ? Ayo lo, ada cowok ya di situ. Atau ada kamu pacaran ya misalnya gitu ya. Itu sudah agresif. Jadi kita tidak, ibaratnya kita nggak ngurusin urusan orang, kita sampaikan apa yang kita tidak setuju, atau apa yang kita butuhkan, atau apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, atau apa yang kita pikirkan, gitu. Tapi variasi kalimatnya, variasi katanya itu disesuaikan, gitu. Kuncinya adalah di kata pertamanya adalah saya. Aku, gue atau apapun itu, antum, anak gitu ya. Nah, itu disesuaikan gitu. Iya. Jadi apa, kita tetap bisa menolak tapi tidak menghakimi orang. Terus orang juga ngerasa nggak kayak bukan teman gue deh gitu. Nggak, orang tetap merasa oh iya kamu teman saya, tetap ini cuma lagi nggak memang nggak mau gitu ya. Ya, jadi disampaikan apa yang menjadi rasanya itu seperti apa, atau apa yang kita rasakan, atau apa yang kita pikirkan, kemudian situasinya atau dampak seperti apa, atau harapan seperti apa. Pengennya sih kita nggak ke situ ya, gitu. Kamu mau nggak kalau kita nonton film yang apa gitu misalnya. Jadi disampaikan harapan kita gitu, atau ketika kita menolak disampaikan alasan kita kenapa. Aku ngerasa kayaknya nggak bakalan izin ayah deh, soalnya itu film dewasa, kan kita belum 18 tahun gitu misalnya. Itu masih bisa. Ya. Jadi kalau komunikasi asertif ini bisa digunakan juga kah di forum-forum resmi, misalkan debat? Tentu saja. Kalau meeting pastilah ya bisa gitu, presentasi juga apalagi gitu. Nah ini kayak yang agak-agak nih kayak debat gitu, bisa kah? Bisa. Nah kalau kita berdebat open debate gitu misalnya, itu kan harus ada data, harus ada faktanya, atau ada studi kasusnya. Nah bisa aja kita mulai dengan, saya merasa itu tidak sesuai dengan data yang ada, datanya demikian, atau misal gitu, saya pikir itu kurang tepat misalnya gitu, karena faktanya adalah apa, dibeberkan. Kan debat harus seperti itu. Tapi berkomunikasi dengan asertifnya tetap bisa digunakan. Pada pilpres kita sebelumnya, kita bisa lihat kok calon-calon presiden yang berkomunikasi secara asertif dan mana yang berkomunikasi secara agresif. Bisa langsung kebaca ya dari kita bisa lihat kok yang pembawaannya selalu tenang gitu ya. Kalaupun kalimatnya mengkritik tapi tidak menuding, gitu. Kita boleh mengkritik. Saya merasa itu kurang tepat, atau saya pikir itu tidak tepat, boleh.
saya pikir itu salah, boleh. Tapi kamu itu salah. Nah, itu sudah agresif. Jadi kuncinya di kata pertamanya. Ketika menggunakan saya atau gue atau aku, itu adalah awalnya dari sebuah kalimat asertif. Berarti dia berkomunikasi secara asertif. Tapi ketika itu sudah merujuk kepada kamu, anda, kalian, dan variasi lainnya, itu sudah agresif. Oke, berarti memang perlu sering-sering latihan seperti ini. Gimana sih cara melatih kita ya? Melatih bisa berkomunikasi asertif setiap hari gitu. Yang pertama kita ingat kunciannya. Terus setiap kali kita mau ngomong, kita mau merespon nih misalnya, apapun itu. Misalnya saya tanya, Teh Leni, batalin aja yuk, nggak usah siaran gitu. Kita main aja yuk ke mall. Coba bagaimana jawabnya? Saya pikir kayaknya nggak mungkin deh. Ya kan, karena karena pertama ini di jam kerja, terus yang kedua ini memang ilmu yang lebih penting, dan ke mall sepertinya juga nggak ada keperluan ke sana. Atau ke mall bisa kita lakukan setelah kita siaran aja, gimana? Siaran atau lain kali di waktu yang kita udah janjiin nanti, gitu ya. Jadi lebih sering seperti itu. Perlu kan kata orang, banyak orang yang tidak punya banyak kalimat kosa katanya terbatas kayak gitu. Itu mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi. Berkomunikasi itu kan nggak cuma berkomunikasi nggak cuma sekedar ngomong ya, tapi juga menulis dan mendengar juga. Jadi harus banyak baca, boleh melalui tontonan juga, atau melihat referensi berupa video, tontonan juga boleh. Tapi saya sarankan banyak baca, yang kemudian bacaan itu dituliskan ulang. Oh, triknya ya. Gitu ya. Itu membantu kita untuk memorize, untuk mengingat kosakata. Gitu. Memang kekurangan kita di 62 ini adalah literasi ya. Iya, betul. Ya, sangat rendah kan kita. Nah, itu jadi tapi itu tidak boleh dinormalisasi. Emang kita pada literasi nggak bisa, jangan dinormalisasi. Karena kita punya kebutuhan untuk bisa mengomunikasikan kebutuhan kita, keinginan kita, pikiran kita dengan tepat, dengan baik, sehingga tujuan kita berkomunikasi itu tercapai. Kenapa pada akhirnya nggak ketemu win-win solution? Ya, karena caranya tidak tepat dan pilihan katanya nggak tepat gitu. Dan jangan lupa bahasa tubuhnya juga harus sesuai gitu. Kalau kita bicaranya asertif tapi terus kita sambil tangannya di pinggang atau tangannya dilipat, itu bahasa tubuhnya sudah agresif. Bahasa tubuhnya juga harus sesuai. Tetap kembali ke titik nol kita teh, bahwa komunikasi itu gak cuma lisannya aja atau tulisannya, tapi juga non verbalnya kerja sambil gergul kepala. Itu menunjukkan kita nggak yakin. Yes. Berarti kita perlu bahas bahasa verbal, non verbal juga karena itu sebenarnya nggak semua banyak orang tahu juga. Ada yang banyak orang bicara dengan selalu begini, banyak kan sering banget tangannya bersedekap, kan sering gitu. Itu ada artinya sebenarnya. Atau masukkan tangan satu ke kantong. Iya, betul. Bahkan misalnya tersenyum hanya sebelah aja yang ketarik tuh bibir, itu ada artinya. Atau senyumnya senyumnya turun ke bawah gitu misalnya. Sama seperti misalnya kita bicara, mata kita kemana-mana, belanja mata kita, itu juga ada maksudnya. Ada maksudnya. Gitu. Kita harus mulai belajar nanti, tapi nggak boleh di ini kayaknya. Nggak boleh spesial ya. Nanti semua ini bisa membaca saya lagi. Seru perbincangan kita mengenai komunikasi ini, sahabat Voice di asertif. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, apa tantangan terbesar dalam menerapkan komunikasi asertif di masa sekarang? Tapi sahabat Voice, kita jeda dulu Kak. Satu komersial break akan kita putarkan untuk Anda, sahabat Voice. Jangan pindah frekuensinya, tetap bersama kami di 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. You are listening Voice Radio. Number one Islamic Edu Business Radio. Have a good day. Halo Bunda Rehan, Assalamualaikum. Serius banget sama HP-nya? Bunda Farah,
Waalaikumsalam. Ini loh Bun, saya kok bingung ya. Anak-anak saya ini mau disekolahkan kemana? Si adek mau SD, si kakak mau SMP. Kok bingung sih Bun? Sekolah kan banyak, tinggal pilih mau yang mana. Maunya sih yang sekalian ada ngajinya, banyak pilihan ekskul, dan ada belajar bahasa Inggrisnya. Jadi nggak perlu lagi les di luar. Selain itu, sekolah yang fasilitasnya lengkap. Terus jadi satu sekolah aja biar efisien, gak repot kesana kemari antar jemputnya. Oh, sekolahin aja di Istiqomah, kayak ponakan-ponakan saya Bun. Dari SD sampai SMA di sana sekolahnya. Saya sering loh antar jemput mereka, gak jauh kok. Sekitar 10 menitan dari sini. Fasilitasnya lengkap dan juga keren. Kalau untuk pembelajarannya, mereka pakai kurikulum nasional. Tapi di sana juga punya kurikulum khas sekolah yang menerapkan konsep pendidikan Islam dan juga berfokus pada pendidikan karakter. Kalau anaknya Bunda nanti belajar math, science, dan bahasa Inggris, mereka memakai referensi buku-buku Cambridge untuk membangun dan memperkuat skill berbahasa Inggris. Wah, menarik nih. Kalau untuk ekskulnya bagaimana, Bun? Banyak, Bun. Untuk olahraga nih, ada renang, sepak bola, basket, badminton, dan panahan. Nah, untuk ekskul lainnya, ada public speaking, robotik, playfit, crafting, cooking, bertutur, dai cilik, fun English, fun science, fun Arabic, menggambar, melukis, menari, kepanduan, dan paskibra. Dan juga ada teknologi inovasi, desain grafis, dan desain multimedia. Selain itu, ada juga MPPQ, kelas tahfiz, dan tahsin untuk anak dan orang tua. Lengkap ya. Kalau untuk kegiatan di luar pembelajaran, ada apa aja? Macam-macam, Bun. Ada daurah Al-Quran, school assembly, field trip, tafakur alam, Istiqomah Green and Healthy Day, Nisaiyah, Rojuliyah, inklusi sosial, dan lain-lain. Ada juga program kewirausahaannya loh. Oke, boleh nih Bun, saya cari informasinya dulu ya. Kalau cocok, cus sekolahin anak-anak di Istiqomah aja. Insya Allah cocok Bun. Kayak outfit Bunda hari ini kan? Bisa aja. Cocok banget nih, dari atas sampai bawah. Cuantik Pol. SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, sekolah yang terakreditasi A, dikelola oleh manajemen pendidikan yang berpengalaman lebih dari 28 tahun, memiliki fasilitas lengkap mulai dari ruang-ruang kelas yang bersih dan nyaman, perpustakaan sebagai sumber belajar dengan ragam koleksi yang lengkap, masjid, kantin dan toko sekolah, school cafe, radio, jalur trekking, lapangan sepak bola, basket dan badminton yang luas, dilengkapi dengan 100 titik CCTV. SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan berkomitmen untuk melahirkan mutu lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kuat, berwawasan lingkungan, dan berjiwa wirausaha. Daftarkan segera putra-putri ayah bunda, kunjungi website kami di daftaristiqomah.id atau datang langsung ke Green Campus SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, Jalan Syarifuddin Yus nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, atau bisa menghubungi ke nomor 0812 98 78 1997. Mendapatkan beasiswa hingga 100% untuk prestasi tahfiz, akademik, dan olahraga. SDIT Istiqomah YPAIT Balikpapan, The Excellence Quran Leader bisa Entrepreneur School. Cocok banget. Sahabat Voice, khususnya warga kota Balikpapan, Cuantik Pol. bagi yang sedang mencari tempat ideal untuk mengadakan acara di kota Balikpapan, ada tempat yang bisa sahabat Voice gunakan untuk menyelenggarakan berbagai acara. Aula Istiqomah yang berlokasi di Masjid Al-Istiqomah Fil Hijrah adalah tempat yang representatif dan ideal untuk berbagai acara seperti seminar, pelatihan, pengajian, kegiatan belajar, dan lain sebagainya. Dengan
kapasitas yang mampu menampung hingga 150 orang, Aula Istiqomah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran acara seperti proyektor, AC, air cooler, dan sound system. Tersedia pula teras dan tempat parkir yang cukup luas, sehingga memberikan kemudahan akses untuk semua tamu. Menariknya lagi, berkegiatan di Aula Istiqomah dapat gratis publikasi atau iklan di Radio Voice untuk acara yang diselenggarakan. Seru kan? Untuk informasi dan reservasi, hubungi pengelola Aula Istiqomah di alamat Jalan Syarifuddin Yus nomor 1 RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, atau ke nomor WhatsApp 0823 1146 5420. Follow juga Instagramnya @Aula Istiqomah. Tempat ideal untuk acara Anda. 103.77 Voice FM. Anda tengah mendengarkan Voice FM, number 1 Islamic Business Radio. 103,7 Voice FM number 1 Islamic Edu Business Radio. Kembali sahabat Voice di segmen terakhir kali ini di program siaran Speak Up dari kata jadi makna bersama dengan Kak Ririn Rosalin. Kak, tinggal satu pertanyaan ini Kak. Tantangan terbesarnya kita dalam menerapkan komunikasi asertif di zaman sekarang. Oke, sebenarnya zaman sekarang ini berarti di era digital ya. Iya, era digital, banyak kata-kata serapan, banyak bahasa-bahasa yang digabung-gabungkan, yang kadang-kadang kita juga beda generasi merasa kalimatnya kadang mungkin ada yang nggak sopan atau ada yang terkesan gimana. Ya benar sih, itu udah dijawab sih pertanyaannya sama kalian. Jadi kalau tantangan ada dua ya, ada internal ada eksternal. Tantangan eksternal itu yang paling besar itu adalah tantangan perbedaan sosial budaya ya. Budaya dan lingkungan, antara itu tadi tuh penggunaan kata-kata yang sekarang itu banyak serapan ya, dan kata-kata yang dinormalisasi, padahal sebenarnya itu adalah kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, tapi itu dinormalisasi gitu kan. Nah itu terus juga ada juga norma sosial yang mengharuskan kita nggak boleh mengkritik atau kita harus selalu setuju. Ya, misalnya ketika di rumah harus nurut sama orang tua gitu. Padahal boleh nggak anak menyatakan ketidaksetujuannya? Harus boleh dong, boleh banget ya. Harusnya boleh. Tapi ada orang tua yang tidak bisa menerima penolakan dari anak atau tidak bersedia menerima kritik dari anak. Nah itu kan norma-norma seperti itu juga bisa menjadi tantangan. Nah kemudian apalagi kalau yang eksternal itu, yang tadi reaksi lawan bicara, itu kita nggak bisa kontrol. Jadi apakah mereka defensif, apakah mereka agresif, atau yang paling bahaya manipulatif, kita nggak bisa kontrol. Nah itulah tantangan terbesarnya, gimana kita tuh bisa terus berkomunikasinya secara asertif. Nah kemudian kalau secara internal itu kita tuh takut untuk konflik. Oh iya, banyak orang begitu loh. Kak, ngerasa nggak sih? Saya juga beberapa punya teman yang menghindari konflik, nggak enakan, tapi akhirnya jadi komunikasinya ngambang. Betul, jadinya menyakiti diri sendiri. Padahal kita tadi sudah sepakat bahwa ketika kita bermaksud untuk berkomunikasi dengan asertif, kita harus mau pertama mengakui bahwa kita juga berharga. Bagaimana kita bisa menghargai diri sendiri kalau kita tuh nggak bisa menyatakan pikiran kita, menyatakan penolakan kita, gitu. Jadi yang paling utama adalah itu, ya. Ada rasa takut berkonflik. Ya udah, daripada ribut, aku ikut aja, gitu. Padahal habis itu dia ribut sama ibunya di rumah, pulangnya malam, nontonnya nggak. Ini dewasa lagi misalnya gitu ya, dia bersedia untuk menerima yang itu, tapi karena tidak mau menolak gitu misalnya. Jadi itu tantangannya yang paling utama. Kemudian apa ya, kebiasaan, sudah terbiasa seperti itu, yaitu karena di tanda petik ya Kak Melani, sudah dididik di rumah untuk mengalah. Kamu ngalah sama adikmu misalnya gitu ya, kita tidak sengaja ya sebenarnya gitu ya, dan tidak ada salahnya juga seorang kakak mengalah sama adik kan gitu, tapi itu bisa jadi terbawa keluar. Gitu. Jadi kita memang harus sebagai orang tua dan orang yang lebih dewasa, dan bahkan kalau di sekolah buat guru itu juga harus berhati-hati dalam
menerapkan norma-norma atau aturan-aturan tertentu gitu. Nah kemudian apa lagi, nggak percaya diri. Nah, kalau ini jadi nggak percaya diri itu nggak cuma terjadi pada public speaking ya, bahkan dalam komunikasi one on one gini juga kita bisa nggak confident. Iya, kalau kita ketemu sama mungkin yang jabatannya lebih tinggi kalau dalam pekerjaan, atau kita dalam keseharian kita ketemu sama orang yang kita rasa ilmu lebih banyak, itu kayak temen di sekolah, dia lebih pintar, dia lebih kaya, dia lebih cantik, dia lebih populer dan segala macam gitu. Padahal setiap kita ini kan unik ya, setiap kita ini berbeda, jadi kita harus punya rasa penghargaan pada diri sendiri. Itu sih sebenarnya harus confidence saja ya dengan ketemu sama orang yang mungkin ilmunya lebih banyak gitu. Nggak apa-apa, intinya gini, ketika kita berkomunikasi secara asertif itu kita tidak harus merendahkan diri kita sendiri. Kita tetap harus itu tadi, kita menghargainya kedua belah pihak, diri kita dan lawan bicara kita. Jadi walaupun orang yang lebih berilmu gitu ya, kita tetap bisa meresponnya dengan baik. Justru kita harusnya lebih mau belajar gitu. Kita merasa diuntungkan, bisa belajar banyak gitu ya. Tapi itu semua memang melalui latihan Kak Melani. Ya, karena tidak semua orang paham bahwa yang namanya berkomunikasi itu bisa dilatih. Yang namanya berkomunikasi itu nggak sekedar bicara, tapi juga ada mendengar, ya kan, secara aktif. Kemudian ada penggunaan bahasa nonverbal. Nah itu jadi kemauan kita untuk berlatih, terutama berlatih berkomunikasi secara asertif, itulah yang penting gitu. Kak, satu pertanyaan lagi ini. Kalau kita sudah terlanjur berkomunikasi secara agresif, terus menyakiti orang lain tanpa kita sadari gitu, terus bagaimana caranya kita membangun kembali komunikasi yang asertif ke orang tersebut? Ada pertanyaan ini pertanyaan bagus sekali ya. Memang itulah ya, makanya komunikasi itu kan membutuhkan kenyamanan ya, dan membutuhkan rasa percaya. Bagaimana rasa percaya orang lain itu bisa terbangun kalau kita sudah terlanjur agresif? Yang bisa dilakukan apa? Kalau memang di situ ada kesalahan, berarti kita harus minta maaf dulu. Tapi sadarnya ini katanya setelah dia belajar komunikasi yang asertif gimana? Artinya nggak saat itu ya? Ya, tidak apa-apa. Berarti kita membangun lagi dari awal, membangun kepercayaan teman kita itu tadi, atau kolega kita itu tadi. Bagaimana caranya kita meyakinkan dia bahwa kita ini sudah lebih nyaman untuk diajak berkomunikasi. Ya berarti kita selalu bicara dengan cara-cara yang asertif, tidak agresif. Ya kan, kemudian kita melakukan mendengarkan aktif. Ya, jadi nggak cuma bicara aja yang asertif, tapi kita harus mau mendengarkan dia, gitu. Jadi trust itu harus dibangun, dan itu memang makan waktu. Gitu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya? Nggak ada yang nggak mungkin gitu, sepanjang kita mau berusaha. Tapi caranya itu, salah satunya adalah mau mendengarkan aktif. Ya, artinya mendengarkan itu ya tidak hanya apa yang diucapkan, tapi apa yang dia lakukan dengan bahasa nonverbalnya, ya kan. Kemudian tidak memotong pembicaraan. Kemudian ketika merespon, nah itu menggunakan kalimat-kalimat yang asertif. Menarik ini sahabat Voice. Kita harus sering belajar, terutama banyak baca juga. Kalau nggak suka baca buku, baca majalah juga termasuk bisa ya. Baca majalah biar kosakata kita banyak gitu. Betul. Ya, Kak Rewin, terima kasih. Sudah lebih dari jam 11, tapi sebelum kita menutup, ini conclusionnya nih Kak. Silahkan Kak. Yang pertama, nggak ada yang nggak mungkin. Berkomunikasi itu bisa dilatih, dan berkomunikasi asertif itu tidak merugikan kita. Meskipun kita menyampaikan kritik atau meminta kebutuhan atau meminta keinginan, itu semua bisa dilakukan dengan komunikasi asertif. Supaya apa? Supaya kita tidak memunculkan konflik, kemudian bisa menimbulkan rasa percaya diri dalam berbicara dengan orang lainnya. Kuncinya apa? Mengalah dengan saya. Jadi komunikasi asertif itu ketika kita memulai pembicaraan dengan menggunakan kata saya. Saya merasa hari ini kita sudah cukup ya Kak, 1 jam. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lain untuk ngobrol yang lain lagi di seputar ilmu komunikasi. Iya, dan sahabat Voice, Melani mau kasih informasi untuk
putra-putri ayah bunda dalam rangka mengisi liburan sekolah. Ya, kita ada event ya Voice FM Speak Up mengenai ilmu komunikasi, tentunya public speaking. Insya Allah nanti kita adakan di tanggal 11 bulan Juli 2026. Jadi sekitar 1 pekan sebelum kita mengakhiri masa libur ya. Ini udah yang kedua ya. Ini udah yang kedua, dan batch 2 tetap seperti kemarin di usia remaja ya, anak remaja. Informasi lengkapnya nanti bisa menghubungi kami di 0811-599-1037. Kami ada grupnya, jadi bisa ikut nanti gabung di grup, dan informasi lengkapnya juga bisa nanti kami sharing di sosial media kami. Terima kasih Kak Ruru. Seru kalau bisa mengenai komunikasi. Apalagi ada bahasa-bahasa tubuh ya. Yes. Lain kali ya, mudah-mudahan kita bertemu kembali. Amin, insyaallah. Ya, amin. Sahabat Voice, terima kasih yang sudah menyimak informasi atau siaran talk show hari ini. Yang ketinggalan bisa menyaksikan siaran ulangnya di YouTube channel kami, Voice FM BPN Channel. Dan sahabat Voice, kita akhiri siaran hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat di dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Stay tuned on 103.7 Voice FM. Voice FM, number 1 Islamic business radio station. 103.7 Voice FM. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Voice FM, number 1 Islamic Business Radio.